kepolisian sendiri, saya kira kita sama-sama satu tujuan, sama-sama ini. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis 22 Oktober 2020 mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dari Keluarga Besar Mahasiswa yang Kendari mewakili sebagai Ketua Senat Mahasiswa, saya sebagai penanggung jawab dari gerakan ini, membuat gerakan ini tidak lain dan tidak bukan menolak kedatangannya. Karena berbagai macam pertimbangan, masalah-masalah belum terselesaikan, masih ada problem Omnibus Law, belum ada tindak lanjut daripada gerakan kami. Kemudian kematian Randi Yusuf belum diselesaikan masalahnya, belum ada tindak lanjut. Rakyat dan mahasiswa murka, masyarakat usir Presiden Jokowi, pengkhianat rakyat, silahkan enyah dari sini. Hari ini kita direpresif, itu adalah sebuah konsekuensi daripada sebuah perjuangan kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Untuk menjaga pergerakan saya kembalikan kepada senator member. Jadi saya ingin kepada teman-teman kita tetap buruk, kita tetap simpul kawan-kawan. Kita tetap buruk, kita tetap simpul kawan-kawan. Jangan pernah berkesempatan seperti ini. Saya undang dengan hormat ketika untuk menyampaikan orang ilmiah ini. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian, hari ini kita ajak kita kepada untuk dikembalikan sepuluh cabang yang ditangkap. Cabang yang ditangkap dan dua orang yang ditangkap Pak. Dua orang yang ditangkap itu harus dikembalikan yang tegapun kita itu harus dikembalikan kawan-kawan sekalian. Para saudara tidak. Jadi kalaupun buat rekan kami tidak dikembalikan, maka kami akan tangkap juga. Oke, mereka berikan kepada Bunda Saluntar. Baik. Baik, saudara-saudara, hari ini adalah hari di mana kami dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Raya tetap menyatakan backup sebagaimana apa yang menjadi tuntutan kami di sini, tetap menolak kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo di Makassar. Karena kami menganggap bahwa adalah Bapak Joko Widodo Kami Channel. Di laman akun Twitter beredar hashtag mencari sesuatu yang abadi @oncom_bandung. Mantap, biar nyadar. Aliansi mahasiswa sedara tolak keras kedatangan Jokowi di Sultra. Teman-teman, seperti kita ketahui, dari GMNI telah dinaikkan. Dan apa yang terjadi? Rakyat seperti dibodohi. Rakyat seperti didiamkan, dibungkam dengan isu-isu yang disuarakan oleh Presiden. Bagaimana ketika pencitraan menutupi belang-belang yang telah diciptakan oleh rezim saat ini. Aksi ini sebagai bentuk penolakan juga ya? Ini sebagai bentuk sambutan kami terhadap Jokowi yang hadir di Kota Daeng untuk bagaimana kami ini menyampaikan suara-suara rakyat yang hari ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia terusnya. Tapi di tadi Selatan. dibubarkan paksa ya? Iya, dibubarkan paksa tadi. Ada tindakan represif dari pihak aparat, baik itu kepolisian dan pihak tentara. Dan salah satu teman saya itu ketua Dema itu dianukan tindakan represif. Kita harus menjaga, mendukung TNI untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Sekarang jungkang asing lebih strategis dalam menjajah, bukan dengan militer, tapi dengan berbagai cara, kawan-kawan. Tanah dikuasai, kemudian perusahaan-perusahaan dikuasai. Ini adalah salah satu bentuk penindasan, kawan-kawan. Dan kita tidak bodoh dengan sosok presiden yang tidak tegas, kawan-kawan, bagaikan wayang yang dikendalikan oleh dalang, kawan-kawan. Aspirasi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Banten dan Cilegon pada khususnya, bahwa dengan kebijakan Jokowi ini banyak sekali masyarakat yang tersakiti. Jutaan lapangan pekerja yang harusnya itu menjadi hak kita diberikan kepada buruh-buruh Cina. Ini
ini jelas mengecewakan kita semuanya. Jadi kita menghimbau dan menyampaikan, terutama kebijakan-kebijakan Jokowi yang menggelar karpet merah pada Cina ini bagi kami adalah suatu hal yang mengkhawatirkan. Dan ini punya dampak yang sangat luas pada kehidupan bangsa kita ini. Sehingga kita perlu menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi untuk berhati-hati terkait dengan kebijakan pro-Cinanya. Hapuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing, saudara-saudara sekalian. Karena sejatinya hal itulah menyebabkan bibit-bibit kapitalisme dan imperialisme tertanam di bumi Nusantara, saudara-saudara sekalian. Selain itu, dalam aksi ini koordinator masa aksi menyampaikan di mana mereka menolak kedatangan Presiden Joko Widodo serta para investor asing di Gorontalo. Mereka anggap hanya datang mengambil hak-hak rakyat Gorontalo. Kita bukan serta-merta menolak yang namanya investor asing yang masuk ke dalam provinsi Gorontalo maupun yang ada di daerah-daerah lain. Akan tetapi keuntungan yang lebih besar akan masuk di Indonesia, sementara yang lebih kecil itu masuk di pihak asing. Itu keinginan kita bersama. Karena kenyataan yang terjadi di lapangan hari ini, yang terjadi bahwa pihak asing lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada Indonesia. Dari jiwa kami, seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia merasakan dampak mahalnya pendidikan, seolah ada eksploitasi antara kaum muda, kaum miskin dan kaum kaya, saudara-saudara sekalian. Di mana hal ini merupakan postingan dari Babe News dan telah di-retweet sebanyak 69 kali, sementara menyukainya sebanyak 227 kali. Aksi tolak Omnibus Law meluas, Muhammadiyah minta Jokowi buka mata. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi untuk membuka mata terkait banyaknya aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat. Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan, kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti pada Kamis 8 Oktober. Muti juga menegaskan, pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan atau tindakan represif untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. Lebih lanjut, Kepolisian sendiri, saya kira kita sama-sama satu tujuan, sama-sama ini. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis 22 Oktober 2020 mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dari Keluarga Besar Mahasiswa UN Kendari mewakili sebagai Ketua Senat Mahasiswa, saya sebagai penanggung jawab dari gerakan ini, membuat gerakan ini tidak lain dan tidak bukan menolak kedatangannya. Karena berbagai macam pertimbangan, masalah-masalah belum terselesaikan, masih ada problem Omnibus Law, belum ada tindak lanjut daripada gerakan kami. Kemudian kematian Randi Yusuf belum diselesaikan masalahnya, belum ada tindak lanjut. Muti mengaku hingga kini pihaknya masih mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh pemerintah dan DPR RI. Tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Judicial review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang. Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI yang ada di Jakarta melakukan aksi di depan Istana Negara pada Kamis 8 Oktober sebagai bentuk protes akibat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan. Aksi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai kampus. Demo digelar di Istana Negara karena para peserta aksi akan meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hari ini kita direpresif, itu adalah sebuah konsekuensi daripada sebuah perjuangan kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Untuk menjaga pergerakan, saya kembalikan kepada Senator Bimbo. Jadi, saya imbau kepada teman-teman, kita tetap duduk, kita tetap simpul, kawan-kawan. Kita tetap duduk, kita tetap simpul, kawan-kawan. Kita jangan pernah bergeser seperti ini. Saya undang menghormat kabel untuk menyampaikan orang ilmiah. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian, hari ini
Kita aja baik-baik. Minta kepada untuk dikembalikan ke cabang yang ditangkap. Cabang yang ditangkap, dan 2 orang yang ditangkap, Pak. 2 orang yang ditangkap itu harus dikembalikan dan megabon kita itu harus dikembalikan, kawan-kawan saya. Para semangat tidak. Jadi kalaupun buat rekan kami tidak dikembalikan, maka kami akan ditangkap juga. Oke, mereka berikan kepada Guna Terlubar. Baik. Baik, terus-terusan, hari ini adalah hari di mana kami dari himpunan mahasiswa Islam FIB Cabang Raya tetap menyatakan sikap sebagaimana apa yang menjadi tuntutan kami di sini, tetap menolak kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo di Makassar. Karena kami menganggap bahwa adalah Bapak Joko Widodo. Menganulir Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin 5 Oktober lalu. Ada banyak pasal yang dinilai bermasalah sehingga para mahasiswa menuntut supaya Omnibus Law harus dibatalkan. Kita lebih menekankan agar Presiden bisa menyampaikan kepada kita semua kepada masa aksi nanti untuk mengeluarkan Perpu dan lebih ke arah situ, kata Reni Hasian selaku perwakilan dari BEMSI dan keterangannya kepada Jawa Pos. Reni mengatakan aksi massa ini akan diikuti oleh banyak mahasiswa dari berbagai BEM kampus di Indonesia. Untuk di Jakarta sendiri, puluhan BEM dari berbagai kampus sudah siap bergabung dalam aksi ini. Mengenai jumlah massa, masih belum tahu dan masih tentatif. Nanti malam ada kabar lagi dari teman-teman jika di Jakarta sekitar 20 kampus. Tolak Jokowi, mahasiswa bermalam di Jembatan Teluk Kendari. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sedara. Teman-teman, seperti kita ketahui, Dari BPM GMNI, telah diberikan. dari satu. Dan apa yang terjadi? Rakyat seperti dibodohi. Rakyat seperti didiamkan, dibungkam dengan isu-isu yang disuarakan oleh Presiden. Bagaimana ketika pencitraan menutupi belang-belang yang telah diciptakan oleh rezim saat ini. Kendari menggelar kemah di Jembatan Teluk Kendari Rabu 21 Oktober. Mereka menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Tenggara. Mereka memasang tenda tak jauh dari jembatan dan membentangkan tulisan penolakan kedatangan Jokowi di Bumi Anoa. Jembatan ini rencananya akan diresmikan Jokowi pada Kamis 22 Oktober dan akan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum meresmikan jembatan, Jokowi akan lebih dulu meninjau perkebunan tebu milik PT John Lynn di Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra. Koordinator Koalisi Mahasiswa Sedara Rahman Paramai menyebut pihaknya menolak kedatangan Jokowi di Sultra karena selama ini tidak mampu membuktikan janji politiknya dalam penuntasan kasus HAM masa lalu. Mereka juga mengungkit soal penanganan hukum meninggalnya 2 mahasiswa Kendari, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi. Menurut Rahman, aksi ini sebagai bentuk penolakan juga ya? Ini sebagai bentuk sambutan kami terhadap Jokowi yang hadir di Kota Daeng untuk bagaimana kami ini menyampaikan suara-suara rakyat yang hari ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia terusnya. Tapi di Sulawesi tadi Selatan. dibubarkan paksa ya? Iya, dibubarkan paksa tadi. Ada tindakan represif dari pihak aparat, baik itu kepolisian dan pihak tentara. Dan salah satu teman saya itu, Ketua Dema itu, dianukan tindakan represif. Keduanya adalah korban dari kebrutalan aparat. Mereka menganggap kedatangan Jokowi meresmikan jembatan Teluk Kendari tidak lebih penting dibandingkan mendorong upaya pengungkapan kasus meninggalnya 2 mahasiswa Kendari yang tewas dalam demo menolak sejumlah revisi undang-undang kontroversial. Rahman juga menyebut kedatangan Jokowi untuk meninjau perkebunan pabrik tebu milik PT John Lynn merupakan hal yang tak terpisahkan dari keberpihakan Jokowi terhadap investor dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara itu, Ketua BEM Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Halu Oleo Kendari, Pandi Priyono menyebut Presiden Jokowi terkesan menutup mata dan telinga dengan aksi penolakan warga terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Mereka juga mendesak agar harus ada evaluasi terhadap institusi kepolisian dalam hal banyaknya kekerasan yang terjadi di tengah protes massa atas segala kebijakan pemerintah. Mereka juga menuntut kita harus menjaga, mendukung TNI untuk mempertahankan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Sekarang jungkal-jungkal asing lebih strategis dalam menjajah, bukan dengan militer, tapi dengan berbagai cara, kawan-kawan. Tanah dikuasai, kemudian perusahaan-perusahaan dikuasai. Ini adalah salah satu bentuk penindasan, kawan-kawan. Dan kita tidak butuh dengan sosok presiden yang tidak tegas, kawan-kawan, bagaikan wayang yang dikendalikan oleh dalang, kawan-kawan. Aspirasi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Banten dan Cilegon pada khususnya, bahwa dengan kebijakan Jokowi ini banyak sekali masyarakat yang tersakiti. Jutaan lapangan pekerja yang harusnya itu menjadi hak kita diberikan kepada buruh-buruh Cina. Ini jelas mengecewakan kita semuanya. Jadi kita menghimbau dan menyampaikan, terutama kebijakan Jokowi yang menggelar karpet merah pada Cina ini bagi kami adalah suatu hal yang mengkhawatirkan, dan ini punya dampak yang sangat luas kepada kehidupan bangsa kita ini, sehingga kita perlu menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi untuk berhati-hati terkait dengan kebijakan pro-Cinanya. Agar kasus penembakan mahasiswa Kendari segera diungkap karena banyak kejanggalan yang ditemukan sepanjang sidang digelar. Kasus almarhum Yusuf masih tahap penyelidikan dan sudah melewati 1 tahun. Dan ungkap pencetus ide Omnibus Law, Luhut mengatakan, jujur saya yang mulai. Pemerintah telah mengambil langkah terobosan besar dalam hal perundang-undangan dengan membuat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Meski diklaim bisa memberikan perubahan positif dalam perekonomian, undang-undang itu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen terutama buruh dan mahasiswa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Omnibus Law dibuat dalam proses yang cukup panjang. Bahkan dia mengakui bahwa salah satu pencetus ide dibuatnya Omnibus Law adalah dirinya. Luhut menceritakan, ide itu muncul pada waktu dia menjabat sebagai Menko Polhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Hapuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing, saudara-saudara sekalian. Karena sejatinya hal itulah menyebabkan bibit-bibit kapitalisme dan imperialisme tertanam di bumi Nusantara, saudara-saudara sekalian. Selain itu, dalam aksi ini koordinator masa aksi menyampaikan di mana mereka menolak kedatangan Presiden Joko Widodo serta para investor asing di Gorontalo yang mereka anggap hanya datang mengambil hak-hak rakyat Gorontalo. Kita bukan serta-merta menolak yang namanya investor asing yang masuk ke dalam Provinsi Gorontalo maupun yang ada di daerah-daerah lain. Akan tetapi keuntungan yang lebih besar akan masuk di Indonesia, sementara yang lebih kecil itu masuk di pihak asing. Itu keinginan kita bersama. Karena kenyataan yang terjadi di lapangan hari ini, yang terjadi bahwa pihak asing lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada Indonesia. Saat itu dia melihat banyaknya keruwetan dalam undang-undang yang saling tumpang tindih dan menyebabkan peluang korupsi. Terus terang, jujur, saya yang mulai waktu saya Menko Polhukam, yang waktu itu saya melihat betapa semrawutnya undang-undang peraturan kita. Yang ada sekian puluh itu satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci sehingga kita tidak bisa jalan, akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga di mana-mana. Tutur Luhut dalam webinar Outlook 2021 The Year of Opportunity pada Rabu 21 Oktober. Waktu itu dia melakukan diskusi dengan para menteri lainnya untuk membahas permasalahan tersebut. Mereka adalah Mahfud MD, Jimli Al-Siddiq, Seno Aji, Sofyan Jalil, dan di kantornya ada Lambong untuk mendiskusikan bagaimana caranya karena jika satu persatu undang-undang itu direvisi tidak tahu sampai kapan selesainya. Kemudian waktu datang ide dari Sofyan di Amerika pernah disebut dari jiwa kami, seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia merasakan dampak mahalnya pendidikan, seolah ada eksploitasi antara kaum muda, kaum miskin dan kaum kaya, saudara-saudara sekalian. Omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang tetapi menyelaraskan isi undang-undang, jangan sampai tumpang tindih atau saling berkait, saling mengikat dengan yang lain. Namun hasil dari pembicaraan saat ini belum ditindaklanjuti, barulah di periode kedua Jokowi ide untuk membuat Omnibus Law mulai diseriuskan. Karena kesibukan sana-sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan sekarang adalah buahnya. Jadi hal itu adalah proses yang panjang, bukan proses yang secara tiba-tiba.